Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kalian semua teman-teman. Semoga diberi kelancaran dalam semua urusan dan tentu saja untuk urusan sepak bola, semoga Indonesia juga diberi kelancaran untuk melangkah menuju putaran final Piala Dunia di tahun 2026. Jadi gini teman-teman, setelah kekalahan Indonesia atas Cina dengan skor 2-1 di pertandingan matchday keempat, orang-orang mulai meragukan apakah Indonesia, timnas kita ini bisa lolos dari putaran ketiga atau tidak. Karena masalahnya begini, setelah kekalahan tersebut, ya praktis peluang timnas Indonesia untuk kemudian duduk di peringkat kedua agar bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 itu menjadi semakin tipis. Padahal sebelumnya, sebelum laga melawan Cina, saat berhasil menahan imbang Arab Saudi, di pertemuan pertama, kemudian berhasil menahan imbang Australia yang duduk di peringkat 24 dunia saat itu, dan kemudian juga hampir menang saat melawan Bahrain. Kita optimis dan sangat yakin bahwa timnas Indonesia itu bisa merebut posisi 2 klasemen grup C. Karena di pertandingan selanjutnya, yaitu di pertandingan matchday keempat, kita akan menghadapi Cina yang secara hitung-hitungan di atas kertas, Indonesia seharusnya memiliki peluang lebih besar untuk kemudian memenangkan pertandingan. Karena Cina ini adalah tim yang selalu kalah di 3 pertandingan sebelumnya. Dan itu semacam menjadi angin segar bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Cina dan merangsek naik ke posisi kedua. Dan memang ketika tampil di matchday keempat, timnas Indonesia itu tampil sangat meyakinkan dengan berhasil menguasai sekitar 80% penguasaan bola. Tapi karena kesalahan yang terjadi di babak pertama, di mana formasi dan line up pemain tidak bekerja sesuai harapan Sintayong, akhirnya walaupun kita menguasai 80% penguasaan bola, kita tetap kalah pada akhirnya. Inilah yang kemudian menjadikan orang-orang, sebagian masyarakat Indonesia mulai terlihat ragu atau pesimis Indonesia bisa finish di peringkat kedua, meskipun peluang untuk melakukannya itu masih terbuka. Kita sih bisa aja gitu ya, tetap optimis dan yakin bahwa timnas Indonesia ini bisa duduk di peringkat kedua klasemen akhir grup C dan lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Bisa saja kita seoptimis itu, tapi kita juga harus realistis agar kita tidak terlalu tertekan, agar para pemain juga tidak terlalu dikejar target harus finish di peringkat kedua. Karena yang terpenting sekarang adalah gimana caranya timnas Indonesia menaikkan moral pemain yang di pertandingan terakhir baru menelan kekalahan pertamanya di putaran ketiga. Dan kalahnya pun dari tim yang kita anggap bisa kita kalahkan. Itu sudah seperti pukulan telak teman-teman. Analoginya begini, kita udah yakin nih bisa mengalahkan tim tersebut. Fakta-fakta juga sudah mengatakan seperti itu. Tapi pas hari H pertandingan malah kebalik gitu. Malah kita yang kalah. Itu seperti meruntuhkan moral para pemain. Tapi saya harap para pemain tetap yakin bisa melakukan keajaiban di pertandingan selanjutnya. Karena menurut saya hanya keajaiban yang bisa membuat Indonesia bisa mengalahkan Jepang. Saya bukan pesimis Indonesia bisa menang atas Jepang. Tapi melihat fakta yang ada aja, Jepang adalah tim nomor 1 di Asia. Peluang pasti tetap ada meskipun mungkin 2% misalnya. Dan itulah yang harus kita maksimalkan. Itulah kenapa meskipun tahu bahwa Jepang adalah tim nomor 1 di Asia, Sintayong tetap akan mengusahakan yang terbaik agar timnas Indonesia itu bisa meraih kemenangan di matchday pada bulan November besok teman-teman. Jadi masih optimis. Mungkin benar komentar salah satu teman di video saya sebelumnya, taktik yang digunakan oleh Sintayong saat melawan Cina itu adalah taktik untuk mengelabuhi Jepang sebenarnya. Agar Jepang tidak tahu kekuatan kita yang sebenarnya. Tapi sayang, sepertinya itu menjadi semacam langkah blunder yang dilakukan Sintayong buat timnas Indonesia. Tapi ya, tidak apa-apa. Itu baru kekalahan pertama dan mudah-mudahan tidak lagi ada kekalahan selanjutnya karena Indonesia harus masuk ke dalam jajaran 4 besar
peringkat di klasemen grup C. Artinya wajarlah gitu ya jika seperti yang dikatakan Sintayong dalam laporan yang dinaikkan oleh tv1news.com bahwa sebagian orang mulai ragu. Jadi wajar. Apakah Indonesia ini bisa memperoleh poin lagi di putaran ketiga nanti, di putaran ketiga ini? Keraguan itu wajar karena apa yang diekspektasikan orang di pertandingan terakhir itu tidak terjadi. Dan itu seperti mematahkan semangat. Banyak orang yang merasa kecewa dan sedih akan hasil pertandingan kekalahan Indonesia atas Cina. Tapi saya yakin bukan hanya masyarakat Indonesia yang sedih, tetapi juga para pemain merasakan hal yang sama, bahkan lebih karena mereka lah pelaku sejarahnya. Mereka yang bertarung di atas lapangan, yang bermain habis-habisan. Tetapi hidup kan harus terus berjalan, masih ada kesempatan lain di depan mata kita yaitu di bulan November. Meskipun tim yang akan kita hadapi adalah dua tim yang sangat kuat di Asia. Jepang jelas tim ini sangat kuat. Arab Saudi juga sama. Tim ini juga bakalan kuat karena pelatih yang pernah membawa timnas Arab Saudi ini lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar dan berhasil mengalahkan Argentina di pertandingan pembuka itu sudah kembali teman-teman. Akan tetapi yang saya perlu tekankan adalah Sintayong tetap sangat optimis bahwa timnas Indonesia bisa duduk di peringkat ketiga atau peringkat keempat pada akhir kualifikasi nanti. Itu memang target awal. Yang saya bilang bahwa Sintayong melepas kesempatan ke Piala Dunia 2026 itu adalah lolos langsung ke putaran final dari jalur putaran ketiga. Artinya Sintayong menargetkan jalur lain untuk sampai ke Piala Dunia 2026, yaitu jalur putaran keempat dan babak playoff. Itulah kenapa sekarang target Sintayong itu bukan lagi finish di peringkat kedua, melainkan sekuat mungkin merebut posisi 3 atau 4. Itu sama seperti target awal kita yang ingin finish di peringkat 3 atau 4 karena kita berada di sebuah grup yang dihuni oleh 3 tim papan atas Asia, yaitu Jepang, Arab Saudi, dan kemudian Australia. Bahkan karena 3 peringkat teratas sudah pasti bakal diduduki oleh Jepang, Arab Saudi, kemudian Australia, maka Indonesia suka tidak suka harus menargetkan posisi 4 klasemen. Itu berarti Indonesia harus bertarung habis-habisan dengan 2 tim lainnya, yaitu Bahrain dan Cina, untuk kemudian memperebutkan peringkat keempat di grup C. Itu akan menjadi pertarungan sengit di antara ketiga tim karena hanya 1 tempat yang diperebutkan. Apakah dari 6 pertandingan selanjutnya Indonesia bisa keluar dari posisi kelima klasemen sementara grup C, teman-teman? Itu pertanyaannya kan. Kita harus optimis, mau tidak mau, suka tidak suka. Kalau ingin melihat Indonesia terus berjuang memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia, ya kita harus optimis bahwa timnas kita bisa keluar dari posisi 5 klasemen. Ya, naik 1 tingkat atau 2 tingkat di atasnya itu udah lebih baik. Yang jelas karena kita masih memiliki 2 pertandingan kandang setelah menghadapi Jepang dan Arab Saudi di bulan November nanti, yaitu bakal menghadapi Bahrain dan Cina. Sintayong optimis teman-teman, dan kita harus optimis bahwa timnas Indonesia bisa bangkit dari ketertinggalan. Bahkan Sintayong mengatakan bahwa timnas Indonesia bisa dengan mudah, sekali lagi dalam tanda kutip, bisa dengan mudah untuk meraih posisi 3 atau 4 di klasemen akhir grup C. Ya, kita doakan saja semoga optimisme Sintayong ini dan optimisme kita semua itu terjawab, terkabul dengan baik. Dan memang kalau kita mau realistis teman-teman, Indonesia masih memiliki peluang yang cukup besar untuk finish di peringkat 3 atau peringkat 4. Karena kita memiliki keuntungan laga kandang. Itu pun kalau laga kandang yang kita miliki digunakan dengan sangat baik oleh Sintayong sebagai pelatih kepala dengan menurunkan komposisi pemain terbaik dengan taktik dan strategi yang terbaik pula. Insya Allah jika kita sudah lakukan itu, bukan tidak mungkin kalau Indonesia nanti bisa melaju ke putaran selanjutnya dan tetap menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko di tahun 2026. Kita doakan saja begitu. Oke teman-teman sekalian, saya kira itu yang bisa saya bahas, yang bisa saya ketengahkan di video kali ini. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya juga ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, buat kalian yang sudah memberikan kritik, saran, dan
masukannya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.